Suarane gak ono tuh. Halo. Bentar. Hah? Iya toh? Suaramu gak ono. Halo? Halo? Halo. Ono suarane ndak? Suaraku aman Halo. kalau Hah? Halo? Halo, suaramu ono enggak? Enggak ono suarane tuh. Se. Nah, Aman, suaramu mantap. suaramu Tes. jelas. Tes saya kon iki. Enak Tes suaranya kon enak. iki. Ono suarane ya saya. Oke. Ayo saiki Lanjut terus dan sing wingi tanya jawab. lanjut. Lanjutan saya tanya jawab. Iki lak wis ono. Saya tanya, Pak. Kan pertanyaan itu kan sebetulnya kalau seputar sains ini kan dia ngomong agama seputar sains ya. Mulai no dulu dia sih tuh, kon iki gurung dimulai langsung ae. Kon iku gak jelas kon iku. Oh iya. Bahas lanjutan bab kedua. Buku Breaking the Spell. Nah, kemarin itu kan bahas seputar pertanyaan saya. Pertanyaan sebelumnya ya, pertanyaan saya. Masuk ke pertanyaan seputar sains. Ya. Kemarin wis bahas soal yang bagian 1, bisakah sains mempelajari agama? Terus keduanya itu apakah sains harus mempelajari agama? Nah, terus yang ketiga masuk ke mungkinkah musik buruk bagi kita? Ya itu kan sebetulnya itu kan pertanyaan metafora. Ya itu. Pertanyaan oratoris. Pertanyaan sama oratoris. itu. Ya, sekarang itu kan pertanyaan oratoris. Nah, sekarang kita bahas ya. Apa sih maksudnya? Kalau menurutmu ya, apa maksudnya si Daniel menulis bab ini? Ayo, menurutmu apa tuh? Ini kan ayo kita diskusi ya. Menurutmu apa? Kita kemarin udah bahas itu. Ayo. Yang di bab kedua ini ya? Nah, menurutku itu kalau menurutmu ini Pak Den itu pengen ngajak kita untuk berangkat dari awal banget soal apa sing yang selama ini lah ya, karena yang digarisbawahi di buku ini adalah soal mantra ya, soal yang kita percayai dan yang lain-lain itu. Jadi pengen dibedah dari kayak pengetahuan itu iso gak mempelajari keyakinan, terus seperti yang dibahas di bagian pertama tadi. Terus pengaruhnya menurutku kayak gitu deh. Ya oke. Jadi ya sekarang kita bahas buku ini ya, kita bahas. Kan ini judulnya ayo diskusi. Aku mau dulu ayo diskusi ya, ayo diskusi. Sekarang gini. Dari bab ini, dari bab ini kan pertanyaan sebetulnya itu dengan gayanya yang kalem. Daniel itu mau membenturkan saja, ya. Ini dia itu dibenturkan dengan gaya bahasanya yang santai dan diplomatis sakti gitu. Sebetulnya dia itu pengen membenturkan sains itu apa, terus kemudian agama itu bagaimana gitu ya. Apakah agama bisa kalau kan jelas kan sudah, kalau agama melihat sains kan sudah itu. Ya menurutmu apa? Sains dari agama sudah jelas itu. Apa yang bertentangan dengan bagi agama? Bagi sains sendiri sebetulnya sains itu tidak punya intention atau tidak punya tujuan untuk membantah agama, nggak ada, gitu. Nggak ada, tidak ada bantahan. Jadi agama ini sains ini mempelajari apa adanya, tidak ada tendensi untuk
yang namanya membantah atau Membenarkan. menimbang agama. Nggak ono, nggak ada. Dan tapi ya sekedar kalau ternyata temuan-temuan sains itu bertentangan dengan keyakinan agama, ya itu collateral damage saja. Ya, enggak itu. Nah, yang kebakaran kan yang gitu. Sebenarnya sains tidak lebih tepatnya tidak peduli gitu. Tapi kalau apakah keyakinan itu kita bisa pelajari dari sudut pandang sains? Loh ya bisa. Kenapa? Oke. Jangan lupa yang namanya agama, spiritualitas atau apalah keyakinan itu adalah perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu ya tentu saja merupakan kerja dari yang namanya otak manusia. Entah individual, entah itu komunal. Kalau ada jarinya secara ya kalau sekarang ya ya agama perilaku berspiritual ya itu tentu bisa dilihat dari sudut pandang sains itu. Persoalannya orang-orang itu seringkali tidak menerima bahwa ini adalah perilaku. Bahkan disebut bahwa yang namanya berkeyakinan bagian dari kebudayaan aja banyak yang tidak mau. Ya, dia mengatakan banyak yang tidak mau atau menepis bahwa yang namanya budaya. Nah, yang namanya budaya kan perilaku manusia. Baik itu individual atau komunal gitu. Ya gitu. Saya kira bedakan fungsi sosial dengan kebenaran teologis. Nah, sekarang itu kalau kebenaran teologis, ya kebenaran teologis itu gini loh, yang namanya kebenaran itu kan dibuktikan dulu gitu. Ya kalau belum ada buktinya ya nggak benar nggak salah, belum ada buktinya. Gitu. Lagi-lagi ya. Ya, yang namanya siap. Kebenaran itu lagi-lagi harus. Gitu. Ya, nah kalau sekarang ada banyak lah ini. Makanya ini breaking the spell ini sebetulnya itu mantra ini yang perlu dipatahkan mantra yang mana. Gitu. Nah, di bab kedua ini memang agak provokatif itu ya. Ya provokatif sih jelas. Ya. Mau membenturkan namanya agama dengan sains. Ada yang mengatakan, setelah agama sama sains itu tetap aja kita itu sains nggak ganggu agama. Loh sebetulnya sains itu nggak tidak menentang keyakinan, tidak ada intention untuk itu. Nah, yang sering terjadi adalah temuan-temuan sains bertentangan dengan keyakinan. Gitu. Misalnya orang itu meyakini, percaya bahwa alam semesta ini dimulai seperti itu. Bahwa yang namanya orang Jawa mempercayai alam semesta ini setelah wayang-wayang semua ini mati, gitu ya. Tinggal Togok sama Semar itu. Mereka berdua nggak bisa mati. Wah, bunuh-bunuhan nggak bisa gitu. Nggak bisa. Wah, cekean, tempiling-tempilingan, banting-bantingan nggak bisa mati. Sampai akhirnya mereka berdua naik ke puncak Gunung Mahameru gitu. Rangkulan gelundung bareng, nah di bawah jadilah Togok jadi kuningnya, Semar jadi putihnya telur gitu. Nah itu adalah
awal mula kehidupan menurut ya ini menurut ini keyakinan Jawa. nah ya lah ternyata setelah misalnya terus kemudian secara sains itu awal kehidupan dimulai dari 3,7 miliar tahun yang lalu dari munculnya RNA awal jadi DNA awal terus jadilah yang namanya lautan primordial sup yang di dalamnya muncul sel awal 3,7 miliar tahun yang lalu. Temuan sains seperti ini tentu bertentangan dengan keyakinan bahwa asal mula kehidupan di bumi ini dari Semar sama Togok. Loh ya sains itu nggak peduli lah sama Semar sama Togok, nggak peduli itu. Nah, lo ngapain ya misalnya terus kemudian sains kan juga tidak pernah peduli masalah Semar sama Togok ada beneran apa enggak, nggak gitulah cara sains bekerja gitu. Sains bekerja adalah sains itu bekerja dengan mencoba mencari penjelasan bagaimana sebuah mekanisme itu terjadi gitu. Kalau belum terjadi, belum diketahui mekanismenya, namanya fenomena. Nah, setelah fenomena itu diteliti, dikaji sampai kita bisa menjelaskan gitu. Apa itu fenomena? Menjadi pengetahuan gitu. Ya itu. Nah itu yang sering kali bertabrakan. Kalau sainsnya sendiri nggak peduli sama agama, tidak merupakan bagian dari pertimbangan menentukan kesimpulan dalam sains itu, keyakinan itu ya. Nah, agama sendiri mempunyai manfaat itu sudah jelas. Bermanfaat kenapa? Ribuan tahun tetap ada, berarti bermanfaat. Tapi apakah terus kemudian ini sesuai dengan temuan-temuan sains? Itu yang sering jadi persoalan. Lalu sains sendiri nggak pernah mempersoalkan, tidak pernah mempersoalkan. Nah, yang sering jadi permasalahan. Terus karena itu Daniel Dennett ini membuat buku ini kerutan itu ada di mana gitu. Nah, pada saat pertanyaan seputar sains ini ya tadi itu apakah fenomena beragama itu bisa diteliti dari sudut pandang sains? Ya tentu bisa gitu. Apakah terus orang-orang beragama itu menerima pandangan ini? Ya belum tentu gitu. Itu loh ya. Oke. Oke. Mana nah kan advantage kan. Nah, sudah mestinya jelas, dengan agama memberikan advantage. Apakah penelitian ilmiah ini juga bisa memberikan membantu? Loh, kan sudah jelas secara sains bagaimana misalnya secara behavior atau secara behavior kognitif behavior atau behavior neuroscience atau psikoneurologi kan bisa dijelaskan bagaimana agama itu memberikan advantage. Misalkan agama itu memberikan ikatan kelompok yang kuat. Ya ini sudah ikatan kelompok yang kuat. Agama sebagai kalau intersubjektif reality yang paling kuat di antara yang sekian banyak itu ya di bawah uang gitu ya, sedikit di bawah levelnya di bawah uang, tapi ini memberikan kontribusi yang besar untuk advantage dari perkembangan evolusioner manusia gitu. Hanya saja persoalannya kalau dikatakan bahwa agama itu memberikan ikatan kelompok saja, menafikan bahwa memang ada keyakinan mereka itu benar semua, nggak salah, kan nggak gitu caranya yang namanya sains ini bekerja gitu. Tidak akan memberi pembenaran terhadap keyakinan sebelum keyakinan itu terbukti benar-benar ada. Loh kamu ya boleh-boleh aja lah tuh percaya sama
Berarti Nah, seperti itu penelitian bahwa ilmiah ini, penelitian ilmiah ini tidak lantas jadi menguatkan agama yang sudah ngasih keuntungan itu tadi. ini loh, keuntungan pada agama. Ya kalau kita ngomong tentang abstraksi dan empirisme, yang kita teliti itu kan keuntungannya, gitu ya. Yang memberikan keuntungan kepada evolusioner. Bukan Itu bukan bukan benar apakah salahnya ya. apakah itu benar apa tidak, itu bukan itu yang diteliti. Apakah itu memberikan keuntungan? Oh, jelas memberikan keuntungan. Dalam sebuah pendekatan sains selalu kita menggunakan abstraksi dan empirisme. Abstraksi itu apa? Kita membuang atribut-atribut yang nggak penting gitu. Ya, misalnya kita mau meneliti, yang abstraksi itu misalnya nih, kita mau meneliti atau membandingkan atau subjeknya adalah tinggi badan gitu ya. Tinggi badan. Lah, goblok atau enggak, ganteng atau tidak, itu tidak jadi perhitungan. Itu dibuang. Itu adalah atribut-atribut yang dibuang gitu. Kenapa? Loh, orang kalau kita kok mempermasalahkan tinggi badannya, iya gitu. Nah, sama dengan agama ini, kan kita memberikan manfaat untuk kehidupan manusia gitu. Di mana? Lah ya di bumi gitu kan. Ya, manfaatnya apa? Pemanfaatannya yang diteliti ya. Yang kita teliti manfaatnya. Atribut-atribut yang lain kita buang gitu. Bahwa ternyata yang namanya religiositas itu meningkatkan ikatan kelompok yang kuat, memberikan motivasi yang kuat untuk menyerang menyerang suku tetangga kalau kita kekurangan, itu kan hal-hal yang bisa diukur gitu. Nah, memang yang namanya sains itu membuang atribut diukur gitu. Oke, terus. Lanjut terus. Ini waktunya tinggal 5 menit iki mbuh iki. Ayo. Nah, makane kapan-kapan diset sak jam ngono ya. Ya. Di buku ini fenomena evolusioner. Jadi apakah mungkin orang-orang berlebihan fanatisme terhadap agama itu evolusi yang berhasil atau hasil dari metode seleksi alam yang gagal jedok? Sekarang begini, yang namanya evolusi itu tidak ada kemajuan. Ya, gini, evolusi itu tidak ada yang namanya kemajuan evolusi atau kemunduran evolusi. Tidak ada. Evolusi ya evolusi gitu. Ya, jadi evolusi yang gagal enggak ada. Metode seleksi alam yang gagal ya tidak ada gitu. Yang ada adalah spesies ini bisa bertahan atau tidak gitu. Kemajuan evolusioner itu tidak ada, seperti tidak ada juga kemunduran evolusioner gitu. Misalnya ini binatang mamalia ini tadinya dari ikan ya, terus kemudian dia ke darat. Sebagian dari mamalia itu dia kembali ke laut. Loh, ini bukan kemunduran evolusi ya, ini perkembangan aja ya, seperti dolphin, orca, paus itu kan itu mamalia gitu ya. Apakah ini kemunduran evolusioner? Ya tidak. Mereka hanya mengalami evolusi yang berbeda, sama dengan yang namanya fanatisme, bahwa agama-agama tertentu mendorong atau cenderung fanatik gitu. Loh ya enggak apa-apa. Apakah ini kegagalan? Ya enggak, itu perkembangan. Evolusioner Jepang itu tidak lebih maju dari Afghanistan secara evolusioner itu. Ya, mereka berevolusi, bertransformasi ke arah yang berbeda aja. Ya, gitu. Jadi, ya Iran, Afghanistan, Pakistan itu tidak dibandingkan dengan Jepang tidak lebih jelek. Tidak lebih jelek. Ya, lebih brutal ya. Tapi ya apa brutal itu kemunduran evolusioner ya enggak juga. Mereka bertransformasi ke arah yang berbeda gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah fanatisme agama itu adalah seleksi alam yang gagal, loh ya tidak gitu. Ya, masing-masing itu mempunyai arah yang berbeda.
apakah nanti perilaku seperti orang Jepang itu membuat manusia punah lah ya enggak tahu gitu. Nanti sejak agama memberikan makna eksis yang beri. Ya memang sains tujuannya bukan itu. Sains itu menjelaskan lagi dengan sains untuk mendapatkan ketenangan itu bukan tujuan sains. Sains nggak ada tujuannya. Kalau sains punya tujuannya hanya mengkoreksi segala sesuatu yang seolah-olah udah benar itu aja. Gitu. Sains itu tidak terbukti, tidak peduli terhadap nilai 2 tambah 2 sama dengan 4 itu. Kamu menganggap itu baik atau enggak? Ya, berarti bapak. Ya. Iya bapak memang gitu. Jadi sains tidak pernah sains itu bertujuan membuat orang punya makna, nggak ada itu. Ya, jadi memang sains memang berbeda dengan agama. Kalau kamu ingin mencari makna, ya bukan dengan sains jawabannya memang gitu. bahwa bagaimana manusia itu mencari makna bisa dijelaskan secara sains gitu. Tapi sains tujuannya tidak memberikan makna gitu ya. Oke, terakhir kita apa? Apakah agama merupakan efek samping dari sesuatu yang lain? Jangan dibilang efek samping. Orang ini